Halo Beautypreneurs, kembali lagi bersama aku Sally di segmen Beautypedia. Kali ini aku akan ngebahas seputar moisturizer nih Beautypreneurs. Karena penggunaannya ini memang penting banget ya. Dan hampir 60 hingga 85% orang pakai untuk perawatan kulit. Yuk langsung aja kita bakalan bahas tuntas definisi sebenarnya dari moisturizer ini apa, kemudian manfaatnya, dan kita juga bakalan berkenalan dengan 3 jenis moisturizer. Nah loh, emangnya ada jenis-jenisnya ya moisturizer ini? Ada loh Beautypreneurs, baru tahu ya? Yuk langsung aja kita bahas. Mungkin kalau kita bahas moisturizer nggak asing lagi ya di telinga. Seperti yang kita tahu, kalau moisturizer ini adalah sejenis pelembab yang pada umumnya memiliki tekstur lotion atau creamy. Meskipun pada umumnya moisturizer ini memiliki manfaat sebagai pelembab dan paling berguna terutama untuk tipe jenis kulit yang kering, namun pada dasarnya moisturizer ini penting untuk semua tipe jenis kulit loh Beautypreneurs. Nah, yang membedakan itu apa sih Kak? Tentunya dari zat aktif dari kegunaan di dalam moisturizer itu sendiri nih Beautypreneurs. Misalnya, untuk kulit kering, penggunaan hyaluronic acid atau ceramide dapat membantu melembabkan struktur kulit yang kering. Atau mungkin untuk kamu yang memiliki tipe jenis kulit yang berjerawat cenderung sensitif, penggunaan salicylic acid atau benzoyl peroxide pada moisturizer dapat membantu mengontrol kadar minyak berlebih dan bekerja untuk membunuh bakteri yang ada di dalam wajah serta menghilangkan sel kulit mati yang menyumbat di dalam pori-pori wajah. Nah gitu deh Beautypreneurs. Terus kenapa nih moisturizer ini perannya sangat penting untuk kulit? Beautypreneurs nih yang mungkin masih menyepelekan penggunaan dari moisturizer dibanding dengan varian skincare yang lainnya seperti toner, serum, dan lain sebagainya, yang mungkin kalian berpikir bahwa manfaatnya itu lebih besar banget nih untuk kulit, sehingga membuat kulit misalnya jauh lebih mencerahkan, mungkin menunda kerutan di wajah. Tapi Beautypreneurs juga wajib memahami ini, bahwasannya pelembab atau moisturizer memiliki peran yang penting juga. Karena sangat disayangkan nih penggunaan skincare yang lainnya akan percuma apabila tidak menggunakan moisturizer terlebih dahulu. Kak, memangnya ada dampaknya ya kalau misalkan kita tidak menggunakan moisturizer? Misalkan kita hanya menggunakan tonernya aja nih, atau mungkin hanya menggunakan serum. Nah, dampak apabila tidak menggunakan moisturizer yaitu yang pertama, kulit kamu akan lebih cepat muncul kerutan. Terus juga akan semakin terlihat jelas nih kerutan-kerutan wajah kamu apabila tidak menggunakan moisturizer secara rutin. Selanjutnya juga kulit wajah kamu akan terlihat cenderung lebih kusam. Bisa jadi cenderung lebih kering bahkan mengelupas karena kehilangan peran pelembab di dalamnya. Untuk kulit yang cenderung sensitif berdampak pada kondisi jerawat yang semakin memburuk karena biasanya di dalam moisturizer ini akan ada zat aktif khusus seperti yang sudah aku jelasin di awal ya, yang berfungsi untuk menenangkan, membunuh bakteri, atau mengontrol kadar minyak di dalamnya. Apabila tidak menggunakan moisturizer, maka penggunaan skincare yang lainnya tidak menghasilkan hasil yang maksimal tentunya nih Beautypreneurs. Nah, yang terpenting lagi nih Beautypreneurs, kalau kamu melewatkan penggunaan moisturizer, kamu akan kesulitan dalam mengaplikasikan make up. Kemudian kita akan bahas juga nih kira-kira apa sih dampak positif apabila rutin atau konsisten menggunakan moisturizer. Yang pertama, tentunya kulit kamu akan lebih banyak menerima nutrisi. Terlebih lagi apabila kamu menggunakan moisturizer yang mengandung zat aktif seperti vitamin A, vitamin C, B5, atau kandungan antioksidan yang berperan sebagai penghalang datangnya kerusakan pada kulit. Kemudian yang kedua, kulit kamu tentunya jauh lebih sehat nih Beautypreneurs, jauh lebih fresh, cenderung lebih cerah ya pastinya, dan lebih awet muda. Kemudian yang ketiga yaitu bermanfaat untuk menghilangkan munculnya masalah-masalah kulit yang lainnya nih Beautypreneurs. Karena pada dasarnya kondisi kulit yang cenderung lebih lembab akan menghidrasi masalah kulit jerawat yang lebih parah.
atau bahkan menghindari kulit yang iritasi akibat peradangan. Jadi kulit terasa lebih lembab aja gitu deh beautypreneurs. Dan yang keempat nih, moisturizer juga bermanfaat untuk menghalangi bahaya sinar UV. Terkhusus lagi nih apabila moisturizer yang kamu gunakan mengandung zat aktif khusus untuk melindungi kulit dari sengatan matahari. Misalnya seperti niacinamide atau zat aktif yang lainnya nih beautypreneurs. Kemudian yang terakhir, manfaat dari penggunaan moisturizer sendiri ialah untuk menyamarkan masalah-masalah kulit yang lainnya, seperti bintik hitam atau noda-noda bekas jerawat yang mengganggu penampilan kulit wajah kita. Nah, itu dia beautypreneurs, 5 dampak positif dari penggunaan moisturizer. Makanya nih beautypreneurs, moisturizer ini memang berperan penting juga untuk perawatan kulit. Nah, kira-kira nih beautypreneurs, apa aja ya jenis-jenis moisturizer yang perlu kita ketahui? Nah, beautypreneurs, ternyata moisturizer ini digolongkan menjadi 3 jenis. Apa aja sih kira-kira? Yang pertama yaitu ada humectant, kemudian yang kedua ada emollient, dan yang ketiga yaitu occlusive. Humectant merupakan sejenis pelembab yang berfungsi untuk menarik atau mengunci kadar air di dalam struktur kulit sehingga kulit tetap dalam keadaan terhidrasi nih beautypreneurs. Nah, kemudian apa itu emollient? Emollient merupakan sejenis pelembab yang berfungsi untuk melengkapi bagian sel kulit yang kosong karena kehilangan lipid pelembab. Meskipun memang tidak begitu berpengaruh untuk menghidrasi kulit, namun pada dasarnya humectant ini lebih efektif melembabkan sehingga menghaluskan kulit yang mengalami masalah seperti kulit kering, pecah-pecah, hingga terkelupas. Dan yang ketiga yaitu occlusive. Occlusive sebetulnya sama-sama memiliki kategori pelembab nih beautypreneurs atau moisturizer yang bekerja juga sebagai pengunci kelembaban kulit yang sudah ada di dalam struktur kulit. Cara kerjanya gimana sih kak? Dia akan memberikan lapisan pelindung untuk mengantisipasi terjadinya penguapan dan juga dia akan bekerja untuk meningkatkan level kelembaban pada kulit kita nih beautypreneurs. Nah, itu dia beautypreneurs, penjelasan meliputi moisturizer, mulai dari definisi, dampak positif, dan juga jenis-jenis dari moisturizer itu sendiri. Nah, karena kita sudah tahu nih dampak negatif yang akan terjadi apabila kita tidak menggunakan moisturizer, yuk mulai dari sekarang konsisten atau rutin menggunakan moisturizer. Meskipun memang terkadang kita sempat melewatkannya ya, karena mungkin malas atau mungkin tidak sempat, mulai sekarang disempet-sempetin ya beautypreneurs. Karena apabila kamu melewatkannya, maka kamu akan berhadapan dengan masalah-masalah kulit yang mungkin akan bermunculan ke depannya nih beautypreneurs. Oke deh, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin seputar bahan aktif atau seputar kecantikan yang lainnya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dah.